Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita bersekutu dalam ibadah kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Dari buku ND HKBP nomor 102 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku
dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 4. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari
dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam, kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak kuatkanlah hatimu.
Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Pentakosta yang pertama, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 63, dimulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu.
Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita merayakan peringatan turunnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia yang sering disebut Pentakosta atau hari ke-50 ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Turunnya Roh Kudus adalah merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan seluruh ciptaan. Karena lewat Roh Kuduslah Allah tetap bersama-sama dengan seluruh ciptaan, termasuk bersama-sama dengan umat manusia. Roh Kudus adalah Allah sendiri, karena Allah adalah Roh. Yesus Kristus adalah wujud Allah dalam bentuk manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, lalu dia menyampaikan kepada murid-muridnya, "Saya tidak akan meninggalkan engkau begitu saja, maka saya akan menyuruh seorang penolong bagimu. Untuk itu jangan kamu takut." Seorang penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan para murid-muridnya, para orang percaya. Ketika itu mereka melihat Yesus naik ke surga. Untuk itu jemaat yang dikasihi Allah, bahwa pada saat ini kita tidak hanya merayakan peringatan turunnya Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia, tetapi pada saat ini juga kita memperingati lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Karena melalui Roh Kuduslah orang percaya bersekutu, orang percaya membuat suatu perkumpulan, dan akhirnya mereka membuat perkumpulan itu lebih besar. Dan itulah yang dinamakan suatu persekutuan di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan Allah, yang pada saat ini kita sering memakai istilah gereja. Jadi turunnya Roh Kudus adalah cikal bakal berdirinya gereja di tengah-tengah dunia ini. Ketika Yesus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan suruhan Allah di tengah-tengah dunia ini, lalu Allah mencurahkan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, ke seluruh dunia ini, ke seluruh umat orang percaya, dan secara khusus kepada murid-muridnya ketika itu. Lalu Roh Kuduslah yang bekerja, Roh Kuduslah yang berbuat, Roh Kuduslah yang memampukan para murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita tentang kerajaan Allah,
dan untuk menyampaikan berita tentang penyelamatan yang diperbuat Allah di dalam Yesus Kristus. Sungguh itu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Allah, adalah perbuatan daripada Roh Kudus itu sendiri. Untuk itu ketika kita melaksanakan ibadah pada saat ini, memperingati tentang turunnya Roh Kudus, adalah merupakan suatu penyampaian bagi kita umat manusia, penyampaian bagi kita orang percaya bahwa Allah juga tetap bersama-sama dengan kita. Walaupun Yesus telah naik ke surga, tetapi dunia ini tidak ditinggalkan begitu saja tanpa penyertaan Allah. Tetapi Allah juga tetap bersama-sama dengan kita di dalam Roh Kudus itu sendiri. Jemaat, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Allah, nats ini menyampaikan tentang bagaimana penyertaan Allah terhadap bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, ketika mereka meninggalkan tanah Mesir, lalu menuju kepada tempat yang sudah direncanakan Allah, yaitu tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah sumber madu, dan sumber kemakmuran susu yang membuat kehidupan mereka sejahtera. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika bangsa itu berangkat dari tanah Mesir, sungguh sangat luar biasa penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak sampai begitu saja sampai ke tanah Kanaan dengan menikmati perjalanan yang enak, tetapi perjalanan yang sangat luar biasa, yang menghadapi banyak tantangan-tantangan. Ketika Raja Firaun memberikan kesempatan bagi bangsa itu untuk keluar dari tanah Mesir, lalu ia berpikir, sungguh bangsa itu sangat kita butuhkan untuk kita pakai bekerja di tempat kita ini sesuai dengan kemauan kita. Maka disuruhnya para serdadunya untuk membawa pulang kembali. Dari sana dapat kita lihat, saudara-saudara yang terkasih, bahwa tentara orang Mesir kembali ingin menjemput bangsa itu dan membawanya pulang ke tanah Mesir. Tetapi di dalam perjalanan yang dipimpin oleh Musa sendiri, bahwa mereka menghadapi suatu titik yang tidak dapat bisa dilakukan oleh secara pikiran kita, bahwa ketika mereka berada di tepi laut, padahal dari belakang tentara orang Mesir sudah bersiap-siap untuk menghadang mereka. Tetapi hambanya Musa meminta petunjuk kepada Allah, supaya Tuhan Allah memberikan kelepasan kepada mereka. Inilah Bapak Ibu, ketika umat itu merenungkan perbuatan Allah yang menyertai perjalanan mereka, di sana mereka berpikir, sungguh ini adalah bukan perbuatan
akal pikiran manusia. Tetapi sungguh ini adalah perbuatan kuasa Allah melalui Roh-Nya yang telah hinggap pada hambanya Musa. Akhirnya mereka dapat menyeberangi laut dengan sungguh tidak mengalami kendala. Mereka berjalan di tanah yang kering. Akhirnya ketika mereka sampai di seberang, Roh Tuhan juga berbicara kepada Musa supaya dia mengangkat tangannya untuk menyatukan air laut itu. Dan ketika para tentara orang Mesir berada persis di tengah laut, air bersatu, lalu semua para tentaranya hanyut di tengah laut itu. Dan bangsa Israel bersorak-sorak memuji dan memuliakan Allah oleh karena tangan Tuhan yang membimbing mereka untuk menyelamatkan mereka dari tentara orang Mesir. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats inilah menjadi perenungan bagi mereka ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ketika mereka merenungkan apa yang sudah diperbuat oleh Allah dalam kehidupan mereka. Inilah yang disampaikan melalui hambanya Yesaya yang menyatakan, dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana Bapak Ibu, mereka melaksanakan bahwa sungguh tangan Tuhanlah, Roh Tuhanlah yang menuntun mereka untuk dapat selamat di dalam melewati samudra raya, sehingga para tentara orang Mesir tidak dapat menghalau mereka. Dan ayat yang terakhir dikatakan bahwa Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Roh Tuhan membawa mereka kepada tempat perhentian. Perhentian dalam arti di sanalah tempat yang begitu menyenangkan mereka, yang membuat mereka sampai kepada tanah perjanjian, tanah yang sudah diberikan oleh Allah untuk mereka diami dan untuk mereka tempati selama hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Allah, apa yang disampaikan oleh nats ini kepada kita melalui peringatan Hari Pentakosta pada saat ini, pertama sekali bahwa dalam kehidupan kita ini ketika kita merenungkan semenjak kita dilahirkan, hadir ke dunia ini, sampai dengan keadaan kita sekarang. Kalau kita kembali merenungkan itu semuanya Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa sampai dengan keadaan kita sekarang. Mungkin ada yang beranggapan bahwa sungguh sangat luar biasa penyertaan Tuhan, Roh Tuhan menjagai kehidupan saya. Kalau saya melihat perjalanan hidup saya, tidak mungkin pada saat ini saya masih hidup. Karena saya sudah ada sampai hampir 10 kali mengalami titik-titik hampir mati. Tetapi tangan Tuhan masih menolong saya, membantu saya.
sehingga saya masih boleh hidup hingga pada saat ini. Pada saat usia saya ke-70, ke-80, bahkan ada dari antara kita Bapak Ibu, usianya sampai ke-90 masih hidup, masih sehat. Ini adalah suatu pekerjaan Tuhan, suatu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh hidup bersuka cita, menikmati kebahagiaan, menikmati berbagai berkat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan juga Bapak Ibu, pada saat ini kita banyak diliputi rasa takut dengan menghadapi penyakit yang baru muncul di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang sejarah belum pernah kita dengar virus corona ini. Tetapi mungkin ada sebagian kita beranggapan, apakah Tuhan mampu untuk menolong kita, menyelesaikan virus ini dari tengah-tengah dunia ini? Mungkin ada sebagian Bapak Ibu bahwa kita curiga virus ini tidak akan berakhir dari dunia ini. Kalau kita lihat perkembangannya, terus grafiknya menaik, belum menunjukkan pada grafik menurun, tapi terus bertambah orang yang korban, orang yang terjangkit pada saat ini. Jadi kita melalui firman Tuhan dikuatkan dan diingatkan bahwa Roh Tuhan akan berkuasa untuk membasmi, untuk menghalau penyakit virus corona ini dari kehidupan kita, dari kehidupan umat ciptaan di dunia ini. Asal kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan di tengah-tengah kita, bahwa melalui Roh-Nya Tuhan masih melihat, masih membantu, masih menolong kehidupan kita. Untuk itu, di dalam firman Tuhan hari ini, kita dikuatkan melalui topik, yaitu roh yang menuntun. Biarlah Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Allah ke dalam kehidupan kita, dialah yang menuntun kita, yang memampukan kita, dan yang menjagai kehidupan kita di dalam perjalanan kehidupan kita kelak, sehingga kita sampai dihantar kepada penantian yang sangat membuat kita bersuka cita sampai akhir hidup kita. Terimalah Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menguatkan, menghibur, dan menolong saudara-saudara di dalam menghadapi segala pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, sehingga dengan Roh-Mu itu kami masih memiliki kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kami, untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tanpa Roh-Mu, kami tidak akan berbuat apa-apa. Tanpa Roh-Mu, kami tidak akan menemukan kehidupan. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah Roh-Mu itu yang menguatkan kami, yang memampukan kami, yang menolong kami, yang menghibur kami, sehingga kami
tetap boleh bersemangat di dalam menapaki kehidupan kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah bangsa kami, dan di tengah-tengah seluruh dunia ini, agar Tuhan benar-benar mau hadir, membantu dan menolong kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, kita menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu
karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang hidup. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah menjadi kulit tubuh ini dan sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami para pelayan full-timer dan seluruh majelis HKBP Seresot Bogor mengucapkan selamat Hari Minggu Pentakosta bagi kita semua. Kiranya Tuhan Allah memberkati. Amin.